Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah, jurusan Perbankan Syariah kelas B semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam tentang masa dinasti Umayyah. Abstrak, Daulah Bani Umayyah sebagaimana dicatat dalam sejarah merupakan kelanjutan dari Khulafaur Rasyidin, suatu pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pernah mengukir sejarah peradaban Islam selama kurang lebih 30 tahun sejak berakhirnya risalah kenabian Muhammad SAW. Namun dalam perkembangannya ia kemudian berubah menjadi sistem kerajaan yang peralihan kekuasaannya dijalankan berdasarkan keturunan. Hal ini menyebabkan bergesernya sistem pemerintahan Islam dalam sistem demokrasi atau syura menjadi sistem monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Pendahuluan Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa mendatang. Ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaan untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut, tetapi Umar menolaknya. Utsman bin dan angkatan lautnya berhasil didirikan ketika masa pemerintahan bin Affan. Pembahasan pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan Bani Umayyah, di mana pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Para sejarawan membagi dinasti ini menjadi dua. 1. Dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria atau Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia atau Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah berlangsung selama lebih kurang 90 tahun dimulai sejak Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peta kekuasaan Bani Umayyah. Pada waktu Bani Umayyah berkuasa, daerah Islam membentang ke berbagai negara yang berbeda di benua Asia dan Eropa. Dinasti Umayyah juga terus memperluas peta kekuasaannya ke daerah Afrika Utara dan para khalifah Walid bin Abdul Malik dengan mengutus panglimanya Musa bin Nusair yang kemudian ia diangkat sebagai gubernurnya. Musa juga mengutus Tariq bin Ziyad untuk merebut daerah Andalusia. Kelebihan dinasti Umayyah. 1. Bani Umayyah selalu menghormati kalangan ilmuwan dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat utama. Mereka tidak pernah melakukan intervensi dalam hal-hal yang menyangkut peradilan. 2. Penaklukan beberapa kota dan negeri hingga sampai ke wilayah Cina di sebelah timur, negeri-negeri di Andalusia atau Spanyol dan selatan Prancis di sebelah barat, sehingga pada masanya wilayah pemerintahan Islam mencapai wilayah yang sangat luas sepanjang sejarah Islam dan banyaknya manusia yang memeluk agama Islam. 3. Memproduksi tanah-tanah mati atau lahan-lahan tidak produktif, pembangunan berbagai kota dan pembangunan yang megah. Penyimpangan dinasti Umayyah. 1. Pemilihan khalifah tidak dilaksanakan secara demokratis, melainkan memulai tradisi pemerintahan dinasti atau monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun yang tidak pernah dipraktik dan tidak dibenarkan pada masa pemerintahan Khulafaur al-Rasyidin. 2. Pemerintahan diperoleh dengan jalan kekerasan, diplomasi, tipu daya dan diselenggarakan dengan cara otoriter. 3. Penggunaan keuangan negara untuk tujuan di luar keperluan negara. Nama-nama Khalifah Bani Umayyah. 1. Muawiyah 1 bin Abi Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah 2 bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid
Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisyam bin Abdul Malik. 11. Al-Walid II bin Yazid. 12. Maryan II bin Muhammad. Jejak rekam perekonomian dinasti Bani Umayyah. 1. Khalifah Mu'ayyah bin Abu Sufyan mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi, membangun layanan pos atau al-barid, membentuk kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan kadi atau hakim sebagai jabatan profesional, menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, membentuk petugas khusus yang memungut pajak atau sohibul kharaj. 2. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam. Pada tahun 689 Masehi, beliau mencetak mata uang Islam tersendiri yang mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mendistribusikan ke seluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain. Menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mencetak mata uang di luar percetakan negara, melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal, seperti tanah-tanah, perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang di Yamamah, Mukaides, Jabal Al-Wars, Yaman, dan Fadak, hingga cincin berlian pemberian Al-Walid. Ulama-ulama pada saat itu. 1. Zaid bin Ali 80-120 atau 699-738 Ba'i. 2. Abu Hanifah 80-150 atau 690-767 Bal Salam. 3. Abu Yusuf 731-798 Pajak. Kesimpulannya, berkaitan dengan sebab kebangkitan dinasti Abbasiyah ini, para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori yang masing-masing menitik beratkan kepada salah satu aspek sebab utama dari kebangkitan dinasti Abbasiyah, yaitu teori kelompok kebangsaan, teori pengelompokan golongan berdasarkan paham keagamaan, teori faksionalisme kesukuan, dan teori yang menekankan kepada ketidakadilan ekonomi dan disparitas regional. Kondisi dinasti Umayyah ketika itu dalam keadaan kacau dan dalam tubuh Bani Umayyah telah terjadi banyak celah. Aksi-aksi makar dari musuh-musuh Bani Umayyah semakin berambisi untuk merubah sistem pemerintahan dinasti Umayyah kepada sistem yang baru. Revolusi Bani Abbas dilakukan dengan berkoalisi antara suku Persia, Yaman, Alawiyin, dan orang Syiah dan telah berhasil berkumpul menjadi satu kekuatan yang kuat untuk melawan rezim Muawiyah. Dengan demikian mereka membuat propaganda dan menyusun strategi perang. Mereka rencanakan dengan cerdas dan rapi untuk melakukan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Upaya pengokohan dinasti Abbasiyah. Setelah terjadi ledakan revolusi pertama, Bani Abbasiyah mengangkat seorang khalifah. Kedua, untuk mempertahankan kekuasaan mereka, menghabisi Bani Umayyah, melenyapkan sekte-sekte yang menyimpang dengan melenyapkan tokoh-tokoh seperti Abu Salamah Al-Hilal, Abdullah bin Ali, Abu Muslim Al-Khurasani. Ketiga, kekhalifahan Abu Ja'far Khurasani Al-Mansur menutup pengokohan pemerintahannya dengan membangun ibu kota. Dia ingin menjauhkan ibu kota tersebut dari pengaruh negara-negara lain. Awalnya ibu kota di Damaskus, kemudian ibu kota berpindah di Baghdad. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.